semuanya, welcome back to my YouTube channel. Semua apa kabar? Semoga dimanapun kalian semua berada, kalian semua selalu dalam keadaan yang sehat. Dan seperti pesan gue di video-video gue sebelumnya, untuk kalian semua, apapun yang sedang kalian hadapi atau apapun masalah hidup yang sedang kalian alami, ingat pesan gue, jangan lupa untuk selalu bersyukur, dan yang terpenting jangan lupa untuk selalu bahagia. Oke? So, di video kali ini gue kembali lagi mau mereview sebuah film, dimana film kali ini diadaptasi dari sebuah game, apalagi kalau bukan Uncharted. Selama 2 tahun terakhir, Sony Pictures berhasil merilis 2 film live action yang diadaptasi dari sebuah game. Dimana film itu diberikan judul Monster Hunter yang rilis pada tahun 2020 dan juga Resident Evil Welcome to Raccoon City yang dirilis pada tahun 2021. Namun ternyata kedua film tersebut kurang diminati oleh penonton. Tapi meskipun begitu, Sony Pictures ternyata tidak jera karena sekarang pada tahun 2022 akhirnya Sony Pictures kembali lagi merilis sebuah film live action yang mereka adaptasi dari sebuah game, dan film ini mereka berikan judul Uncharted. Seperti judulnya, film Uncharted merupakan film live action yang diadaptasi dari sebuah game. Sutradara dari film Uncharted ini bernama Ruben Fleischer, di mana beliau pernah menyutradarai film Venom pada tahun 2018. Gak tanggung-tanggung, kali ini Sony Pictures langsung memboikot 3 aktor besar untuk main di film Uncharted, di mana diantaranya ada Tom Holland, Mark Wahlberg, dan Antonio Banderas. Jadi film Uncharted ini menceritakan tentang seorang bartender bernama Nathan Drake, di mana pada suatu hari ada seorang laki-laki misterius bernama Victor Sullivan mengajak Nathan untuk berburu harta karun bekas peninggalan dari ekspedisi Magellan. Sebelum kita lanjut ngebahas film Uncharted, menurut gue untuk membuat sebuah film live action yang diadaptasi dari game itu bukan hal yang mudah bagi Hollywood sampai detik ini. Tapi meskipun begitu, ternyata mereka berhasil membuat beberapa film yang cukup menarik perhatian penonton. Seperti ada film Sonic the Hedgehog, di mana film itu dirilis pada tahun 2020, dan juga ada film Detektif Pikachu yang rilis pada tahun 2019. Awalnya Nathan cukup ragu untuk ikut Sully mencari harta karun tersebut, tapi pada akhirnya Nathan pun mengiyakan ajakan Sully karena Sully berjanji akan membantu Nathan untuk bertemu dengan kakaknya. Tapi sayangnya cukup banyak film live action game yang dikatakan gagal dan mengecewakan para penggemar game tersebut. Dan kabar baiknya adalah film Uncharted berhasil keluar dari kutukan film live action game. 500 years ago, my family found the world's biggest fortune, then was betrayed. People have been searching for it all in vain. Both you turn your keys clockwise at the same time. Thanks a lot. You almost got me killed. Clockwise, Sully! Well, it was 50-50, so I made a guess. Clearly. Dalam pemilihan Tom Holland sebagai Nathan pun juga sempat memicu beberapa kontroversi, di mana para penggemar game tersebut mengatakan Tom Holland jauh terlihat lebih muda dari penggambaran Nathan yang ada di game tersebut. Tapi ternyata film Uncharted ini menceritakan bagaimana asal-usul dari Nathan. Jadi cukup masuk akal jika akhirnya Holland yang terpilih memerankan Nathan versi muda. Selain itu, film ini juga memberikan cukup banyak informasi untuk kita para penonton
penonton yang tidak memainkan game tersebut. Kalau dari segi cerita, menurut gue film Uncharted ini tidak ada sesuatu hal yang baru dalam tema pencaharian harta karun. Tapi yang menariknya, film ini itu menyajikan cukup banyak aksi yang menegangkan. Selain itu juga bonding antara Holland dan Mark yang sangat amat epic, dan ada beberapa scene konyol yang membuat kita para penonton jadi lebih enjoy nonton film Uncharted. Selain itu, film Uncharted juga berhasil membuktikan bahwa tidak harus sama 100% dengan game untuk membuat film live action game yang bisa dinikmati oleh para penonton. Uncharted memang bukan film aksi petualangan yang spesial, tapi kalau kita mau bandingkan dengan film live action game lainnya, menurut gue, film Uncharted merupakan salah satu film live action game terbaik untuk saat ini. I'm pretty sure he just threatened to kill me. Oh, this is gonna suck! Don't get caught. Pada Maret 2020, Sony Pictures mengumumkan bahwa Antonio Banderas resmi bergabung dengan proyek Uncharted, di mana dia akan memerankan villain. Di film ini, Banderas berperan sebagai Santiago Moncada, di mana dia berpikir bahwa harta peninggalan dari ekspedisi Magellan merupakan harta dari nenek moyangnya. Maka dari itu, nggak heran kalau Santiago sangat terobsesi dengan harta tersebut. Menurut gue di film ini, Banderas tampil dengan sangat amat sempurna sebagai Santiago, apalagi dengan kehadiran dia membuat kita para penonton jauh lebih emosional melihat semua acting yang Banderas lakukan. Tapi sayangnya, film ini tuh seakan-akan menyia-nyiakan potensi aktor sebesar Banderas, di mana San Diego terlihat memiliki potensial yang besar sebagai villain, tapi pada akhirnya dia harus menemui azalnya dengan cara yang cukup konyol. Dan menurut gue, plot twist yang menimpa Santiago itu membuat karakter Santiago menjadi kurang berkesan. Tapi kalian tenang aja, setelah apa yang terjadi oleh Santiago, kita langsung dibawa ke aksi yang menegangkan, dimana kita akan jadi lupa akan kekonyolan yang terjadi oleh Santiago. Karena setelah itu kita akan melihat aksi keren yang sedang dilakukan oleh Holland dan Mark dalam mencari harta karun tersebut. Sekarang kita bahas sang pemeran utama, Tom Holland. Selama dia memerankan Spider-Man, ternyata Holland pernah memainkan beberapa film, salah satunya adalah The Devil All the Night yang rilis pada tahun 2020. Dimana di film tersebut, akhirnya Holland dapat melepaskan image-nya sebagai Spider-Man, dan dia memerankan karakter yang gelap dan misterius. Namun sayangnya untuk film Uncharted, ternyata bayang-bayang Spider-Man masih tetap melekat pada Holland. Holland cukup melakukan banyak adegan berbahaya di film Uncharted, jadi nggak heran kalau Nathan terlihat seperti Peter Parker ketika dia tidak memiliki kekuatan super. Selain itu, ketika Holland melakukan berbagai macam hal berbahaya, kita penonton seakan-akan diingatkan bagaimana Holland ketika dia berperan sebagai Spider-Man. Selain aksinya yang hampir mirip dengan Spider-Man, karakter dari Nathan juga hampir mirip dengan Peter, di mana keduanya sama-sama pintar meskipun berbeda bidang. Selain itu, di film ini Nathan juga cerewet meskipun tidak secerewet Peter. Dan yang membedakan antara mereka berdua adalah di film ini Nathan jauh lebih berkarisma dibandingkan Peter Parker. Jadi menurut gue, kalian semua harus banget nonton film ini. Meskipun tadi gue bilang untuk jalan cerita tidak ada sesuatu hal yang baru, tapi buat kalian yang suka nonton film action, kalian akan melihat aksi yang menegangkan dibalut dengan CGI yang sangat epic, membuat film ini sangat menarik untuk kita tonton. Apalagi buat kalian penggemar Spider-Man, di film ini kalian akan melihat sisi lain Tom Holland, dan itu tidak akan kalian temukan di film manapun. So, thank you semuanya yang udah nonton video gua kali ini. Semoga video gua kali ini bisa memberikan informasi yang mungkin sedang kalian cari, dan semoga juga video gua bisa menghibur kalian dimanapun kalian semua berada. Buat kalian semua, jangan lupa buat like video ini, abis itu subscribe channel ini, dan share ke semua sosial media yang kalian punya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.